Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiarani dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan UAS saya, ujian akhir semester, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi K01, dosen penguji Dr. Agung Triudi, Eskom Mkom. Yang soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya mengambil contoh software sistem jaminan pelayanan yang ada di Kota Depok. Nah, proses pembuatannya ialah melakukan analisa masalah atau wawancara kepada usernya, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh user, kemudian membuat perencanaan dan desain sistem. Nah, desain sistemnya antara lain itu ada use case, flow map, DFD, kemudian ada entity relationship diagram, dan desain database. Nah, kemudian setelah melakukan desain sistem, kita melakukan coding. Nah, setelah melakukan coding screen, coding fungsi, ketika semuanya sudah selesai, kita melakukan testing aplikasi. Nah, ketika aplikasi sudah di testing, sudah tidak ada bug, kemudian kita melakukan implementasi. Nah, setelah melakukan implementasi, kita melakukan maintenance atau support. Nah, seperti itu. Nah, yang nomor kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Nah, saya mengambil contoh lagi sistem jaminan pelayanan. Nah, di sini itu sistem jaminan pelayanan itu yang ada di Kota Depok. Di sini tuh ada 4 aktor: dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan dinas sosial yang ada di Kota Depok. Nah, yang pertama itu pasien datang ke puskesmas membawa berkas-berkas seperti KTP, KK, akte, dan lain-lain. Kemudian ke puskesmas, dan puskesmas menginput data-data pasien tersebut. Nah, kemudian data-data pasien tersebut di-entry oleh puskesmas, kemudian datanya masuk ke sistem dinas kesehatan. Nah, kemudian dinas kesehatan cek data tersebut sudah lengkap, memenuhi persyaratan, kemudian disetujui oleh dinas kesehatan. Kemudian ketua Yankesru atau dinas kesehatan menyetujui, kemudian dan si pasiennya itu mendapatkan print surat jaminan pelayanan tersebut. Nah, di sini sudah terbukti mendapat kemudahan, jadi pasien itu tidak bolak-balik ke dinas kesehatan untuk mengambil surat jaminan pelayanan, tapi tinggal print sistem seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Nah, prosedurnya itu yang pertama, menerapkan SDLC atau Software Development Life Cycle dan SWDLC. Nah, kemudian yang kedua, spesifikasi definisi data standar, kemudian menggunakan bahasa pemrograman yang standar, kemudian merancang modul-modul yang dapat digunakan kembali. Nah, kemudian selanjutnya, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Nah, nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Nah, sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai,
sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Nah, kelebihan pemrosesan secara real time itu yang pertama, pemrosesan real time akan sangat menyederhanakan siklus kas perusahaan. Kemudian sistem real time dengan terminal komputer yang terhubung dengan komputer pusat akan mengurangi atau malah menghilangkan hambatan-hambatan seperti keterlambatan beberapa hari antara pengambilan pesanan dan penagihan ke pelanggan. Nah, kemudian online processing, pengolahan interaktif atau online. Nah, data langsung diproses atau dimasukkan. Pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Nah, online processing adalah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Nah, pada online processing ada kemungkinan terdapat data yang tidak valid yang masuk ke database. Nah, itu saja untuk real time dan online processing. Kemudian nomor 5 itu jelaskan penggunaan software, capability, minority method atau CMM. Nah, menurut saya model CMM ini merupakan framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses pada produk suatu organisasi. Nah, proses dan praktek ini untuk manajemen proyek pengembangan sistem telah dirancang untuk melacak biaya proyek, jadwal, dan kegunaan dari sistem. Mungkin itu saja untuk yang CMM, soalnya saya juga masih dalam tahap proses belajar. Mungkin itu saja untuk UAS saya jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.